Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan Universitas Negeri Yogyakarta ingin melaksanakan tugas akhir, yaitu wawancara mata kuliah menyimak komprehensi dengan dosen Ibu Titis Kusumaningrum di SMA Negeri 1 Ngaglik. Bersama saya Dewi Marisa Cahyani dengan NIM 250201304149 dan rekan saya Aldila Salsa Devenetias dengan NIM 250201304141. Selamat menyaksikan. Ini kami dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan saya sendiri Aldila Salsa Devenetias dengan rekan saya Dewi Marisa Cahyani izin mewawancara pada Bapak untuk memenuhi tugas akhir menyimak komprehensif. Baik, boleh langsung dimulai Pak, apa Bapak kenalan dulu? Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya Saputra. Saya biasa dipanggil Pak Yat ya. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Ngaglik sebagai guru matematika di sini. Langsung ya Pak? Ya, langsung saja, tidak masalah. Menurut Pak Yahya sendiri, motivasi apa yang Pak Yahya pegang untuk menjalani profesi sebagai guru matematika di SMA Negeri 1 Ngaglik? Oke, untuk pertanyaan pertama ini mengenai motivasi ya. Jadi untuk motivasi saya, kenapa saya menjadi guru matematika? Yang pertama, motivasi saya itu adalah mengenai mimpi. Jadi di keluarga saya itu tidak ada yang menjadi guru, dan yang satu-satunya yang mau menjadi guru itu adalah ibu saya. Dan saya sempat pada saat itu sedikit terenyuh ketika ibu saya bilang bahwasanya ketika mau menjadi guru kemarin, pada saat ibu saya muda itu terbatas dengan yang namanya biaya. Jadi orang tuanya sebab saya itu terkendala biaya. Nah, untuk itu saya mau mewujudkan salah satu mimpi orang tua saya, melihat anaknya menjadi seorang guru. Saya berusaha keras untuk hal itu, dan meskipun dengan biaya yang terbatas juga saya mengusahakannya sampai saya berada di titik ini. Seperti itu. Jadi penuh dari perjuangan ya Pak? Ya, perjuangan sekali bagi saya. Kalau boleh tahu, dulu Bapaknya SD mana, SMP mana, SMA mana, sampai akhirnya di sini titik ini? Oke, saya berasal dari SD Bermosan 2 di Ngaglik. Terus SMP-nya itu SMP Negeri 1 Ngaglik. Untuk SMA-nya sendiri saya berasal dari SMA Negeri 2 Ngaglik. Kemudian dilanjutkan dengan perguruan tingginya saya mengambil di PGRI Yogyakarta. Seperti itu. Itu SMA-nya juga IPA berarti? Iya, benar sekali, saya SMA-nya di bagian IPA. Kenapa memilih menjadi guru matematika, Pak? Enggak yang lain. Oke, pertanyaannya bagus sekali. Apakah termotivasi dengan Jerome Pauline? Oh. Oke. Kenapa saya mengambil mata pelajaran matematika untuk saya selami lebih lanjut? Jadi, saya di sini sebagai seorang pribadi tidak suka sesuatu yang mengambang, tidak suka sesuatu yang sangat-sangat tidak pasti. Saya mohon maaf sekali karena Mbak Marisa tadi dan Mbak Adila itu berasal dari sastra. Saya cukup tidak begitu paham dengan sastra sebenarnya. Jadi saya mencari sesuatu yang pasti saja, dan salah satu yang pasti itu adalah matematika. Karena matematika itu hanya memiliki satu jawaban dari setiap soal, dan penyelesaiannya itu hanya ada benar dan salah. Ketika kamu menjawab itu dengan benar, berarti itu jawabannya. Ketika kamu menjawab itu dengan salah, berarti itu bukan jawabannya. Seperti itu. Saya mencari sesuatu yang simpel saja. Apakah dulu saat sekolah itu ada kesulitan dalam menyelami bidang matematika? Kalau ditanya tentang kesulitan, ya pastinya. Nah, salah satu contohnya, saya pernah dimarahi dulu sama dosen saya. Itu namanya adalah Ibu Dr. Anda Maria Magdalena Endang Susetya. Saya masih ingat nama beliau. Beliau membantai saya di dalam
mata kuliah micro teaching. Ketika pada saat itu saya cukup menguasai materi yang mau disampaikan ketika micro teaching, tetapi ketika saya menyampaikan mungkin saya bukan menjadi figur guru di sana. Saya hanya sebatas ngajarin orang seperti biasa, sama seperti halnya ketika misalnya Mbak Mariza mau mengajari Mbak Adila, ya seperti itu saja. Bukan seperti figur guru, figur pengajar yang mengajari muridnya. Nah, itu saya langsung dimarahin habis-habisan karena bagaimanapun seorang guru itu harus punya satu wibawa, yang kedua punya pamor, yang ketiga punya pengaruh. Ketika sebagai seorang guru tidak memiliki ini, tiga ini, maka kamu hanya akan menjadi seperti tentor sebaya saja. Seperti itu. Nilai apa yang Bapak pegang yang paling penting lah untuk berkarya dan berkarya? Dan berkarya sebagai seorang guru matematika? Iya. Oke. Untuk nilai yang saya pegang itu yang pertama mengenai salah satu dari dosen saya juga, matematika itu menyenangkan. Itu udah nilai yang saya pegang sampai sekarang. Karena mungkin Mbak Adila dan Mbak Mariza itu juga sama. Ketika dulu mungkin di SD, SMP, SMA menemui sebuah ketidakpahaman dalam matematika dan mulai menyalahkan bukan karena melihat kemampuan diri sendiri, tapi menyalahkan ini matematika angel seperti itu. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak menyukai matematika. Nah, ketika itu terjadi, itu ada disebabkan oleh beberapa faktor. Saya lupa dari penelitian mana, saya menangkap poinnya adalah salah satu yang membawa hal itu adalah guru. Jadi, proses dalam mengajar itu seperti ini. Siswa itu ibaratnya seperti gelas kosong. Untuk mau diisi kopi, diisi teh, diisi susu, itu tergantung yang menuang. Nah, yang menuang itu adalah guru. Bagaimana cara guru atau guru mau ngisi apa ke siswa. Nah, itu yang saya pegang nilainya sampai sekarang. Jadi kayak guru tuh harus bisa ini dulu untuk muridnya gitu ya Pak ya? Kurang lebih seperti itu. Prepare. Terus tantangan apa sih yang pernah Bapak alamin dan gimana cara ngatasinnya? Oke, ini pertanyaan bagus nih. Jadi ketika ini cukup seru, pertanyaannya cukup menarik karena saya dulu sempat menemui sebuah tantangan yang benar-benar bikin saya frustrat. Jadi setelah saya dimarahi sama dosen saya itu, saya improve, akhirnya saya bisa keluar dari zona yang membuat saya terlena. Jadi menjadi figur guru yang diinginkan oleh dosen saya. Nah, ketika saya melakukan hal itu di lapangan langsung, ketika saya melakukan di PLP 2, saya itu berada di salah satu sekolah di Bantul. Salah satu sekolah itu, mohon maaf, mungkin bisa dibayangkan karena di sana ada anak yang berkebutuhan khusus. Kalau Mbak Mariza sama Mbak Adila mungkin pernah bersekolah, dulu temannya itu normal semua. Saya pada saat di salah satu SMA di Bantul mengajar 36 siswa, ada 2 yang berkebutuhan khusus. Yang satu mohon maaf dia pendengarannya kurang baik, yang kedua itu kalau tidak salah pendengaran dan penglihatannya kalau tidak salah. Jadi dia sempat masih bisa melihat, kalau tidak salah ya. Seingat saya itu seperti ini. Tapi saya ingat yang satu itu memang dia tidak bisa mendengar, tidak bisa mendengar. Jadi saya harus menjelaskan menggunakan bahasa bibir. Jadi kita ngomong kayak biasa, tetapi dia bisa menerjemahkan. Akan tetapi kesulitannya adalah saya sebagai guru tidak mungkin melihat hanya untuk siswa itu saja.
Saya harus menguasai satu kelas, saya harus mengakomodir satu kelas itu untuk biar paham dengan sebuah materi. Saya tidak mungkin hanya menghadap ke siswa itu saja yang membutuhkan perhatian lebih. Nah, tantangan saya adalah seperti itu. Tetapi setelah saya sedikit selami, kemudian saya menemukan sebuah yang bisa saya anggap sebagai bentuk penyelesaian lah. Saya sedikit mengorbankan waktu istirahat saya. Jadi ketika yang lain itu harus istirahat, misalnya di waktu istirahat itu, saya dengan dia itu sempat harus mengulang kembali materinya. Jadi pelan-pelan, memang harus pelan-pelan seperti itu. Hanya untuk tadi menjembatani ilmu kepada siswa, menuangkan apa yang mau saya tuangkan ke dalam siswa tersebut, meskipun dengan keterbatasan yang ada. Seperti itu. Salah satu solusi. Itu kalau semisal tadi kan Bapak bilang kalau mau menjembatani salah satu orang yang maaf tadi berkebutuhan khusus kan harus fokus. Nah, yang lain itu kayak apakah ada rintangan tersendiri, ada yang kesini kesana nakal gitu, gimana gitu? Oh, saya pernah mendapatkan, berarti case-nya lain lagi ya berarti. Iya. Jadi case-nya lain lagi. Saya pernah mendapatkan kelas yang cukup berbeda, cukup unik. Saya bilang, saya tidak akan menganggap sebuah siswa itu nakal, seorang siswa itu bermasalah dan lain-lain, karena itu terlalu negatif kesannya. Saya akan bilang siswa itu unik. Jadi ketika saya baru pertama kali mengajar di sini, itu saya masuk ke dalam sebuah kelas yang isinya, mohon maaf sekali, siswanya itu berenergi lebih. Jadi dia kalau tidak melampiaskan energinya di sekolah, melampiaskan energinya di keluar. Jadi saya seperti itu. Entah yang nanti harus dibina sama polisi, sama orang tuanya. Saya harus tetap mengajar selayaknya seorang guru biasa di dalam kelas. Ketika saya menggunakan figur saya sebagai seorang guru yang profesional, saya harus menuntut siswanya untuk paham, mengajari seperti ini. Nanti setelah itu ulangan, setelah itu ambil nilai segala macam, tidak akan pernah berhasil. Karena apa? Ketika kita kalian menemui nanti siswa yang cukup unik seperti tadi, kalian harus menggunakan pendekatan dulu. Pendekatan inilah yang sangat penting. Nah, pada saat itu saya berusaha mendekati dengan cara hobinya dulu. Oh, dia hobinya ngapain? Oh, dia hobinya misal main game. Ada juga yang misal hobinya itu adalah ngopi. Saya sambangi semua. Saya sebagai pada saat saya masih cukup muda, saya menyambangi mereka karena, Pak, aku di burjuan ini. Gini Pak, saya datang hanya karena saya ingin mendekati siswa tersebut dengan harapan ketika kita sudah lebih dekat akan ada rasa gimana ya? Kalau misalnya kalian misal dekat sama seseorang, terus akhirnya kalian mau ngelakuin sesuatu yang buruk, nggak enak sama Pak Yahya gitu loh. Jadi setelah itu kelakuan dia itu sedikit berkurang. Saya bisa bilang seperti ini karena ini cukup signifikan sekali perubahannya. Ketika sebelum saya masuk, itu kan masih kelas 1 dulu, itu sama salah satu guru matematika di sini. Terus sering dia keluar. Jadi entah keluar ke kamar mandi, ke kantin, dia hanya keluar saja untuk membolos pelajaran matematika tersebut. Tetapi ketika alhamdulillah dengan saya setelah saya melakukan pendekatan itu, saya menemukan sebuah perubahan yang signifikan sekali. Dia tidak keluar lagi, meskipun di dalam kelas dia berusaha memperhatikan, tetapi masih ya namanya saja otak yang berbeda ya. Maaf, dia akan nangkap sebisanya saja. Ya tidak masalah, sudah lebih baik 1% mungkin dari yang kemarin. Seperti itu. Terus kan gini, mereka kan guru matematika. Terus kan kebanyakan anak kan kayak gak suka matematika. Nah, untuk yang tadi itu semisal kayak dianya udah gak ada motivasi kayak tiba-tiba males Gimana? ada mood yang males Udah ngeliat angka lah ibaratnya. Udah give up banget berarti ya. Jadi kalau saya juga sering mendapati hal yang seperti itu.
hal yang saya tekankan di awal ketika pelajaran saya, buang dulu persepsi matematika itu susah. Buang dulu hal seperti itu. Kalian itu hanya tidak diberikan space untuk paham terhadap sebuah materi dan trauma masa lalu yang menghantui. Ada dua hal itu saja. Nah, kenapa saya memfasilitasi hal ini? Karena saya pengen merubah mindset mereka. Jadi mungkin ketika ada seorang siswa yang memiliki mindset matematika itu sulit, lihat dulu, kita selami dulu latar belakangnya seperti apa. Saya pernah mengajar di sini itu kelas 1 kemarin, semester kemarin, memiliki sebuah kenangan dulu. Dia sangat tidak ingin belajar matematika hanya karena dia dulu sebelumnya, mohon maaf, dia homeschooling karena akibat dari pembulian. Jadi dia seperti itu. Dia di sini, dia sebelumnya di homeschoolingnya itu dia diajarin tidak bisa, bukan tidak bisa, mungkin dia tidak nangkap dengan apa yang diajari sama gurunya, dan malah dia dipukul sama ibu, menjadikan sebuah trauma. Nah, saya berusaha merubah itu dulu sebelum saya mengajarkan matematik. Nah, cara saya seperti itu, saya merubah traumanya dulu, menghilangkan traumanya dulu dengan cara kayak memberikan apresiasi lebih. Misalnya, kalau yang lain, siswa-siswa yang lain yang tidak memiliki trauma, saya akan berikan nilai katakanlah 100, itu baru saya berikan apresiasi, entah itu koplok, selamat, atau apapun. Tetapi ketika dia yang mendapatkan katakanlah nilai baru 70 atau 80 saja, saya akan memberikan apresiasi yang sama seperti siswa yang mendapatkan nilai 100. Saya menumbuhkan itu dulu. Jadi menumbuhkan rasa percaya diri. Nah, menumbuhkan rasa percaya diri. Dan saya memiliki sebuah kebiasaan bahwasanya misal di UAS atau di PAS atau di PSTS itu ketika ada seorang siswa yang notabene mereka itu tidak perlu bagus di atas KKM, saya akan memberikan sebuah reward seperti itu. Itu motivasi yang paling berpengaruh sekali untuk yang itu. Jadi kayak harus adanya pendekatan terus apresiasi dari Benar sekali. Untuk Bapak sendiri, bagaimana peran generasi muda dalam membangun karakter bangsa? Oke. Peran generasi muda dalam membangun bangsa. Iya. Menurut saya perannya itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena dalam beberapa tahun ke depan, mungkin 10 tahun, 20 tahun, orang-orang yang akan di atas ini akan digantikan. Dengan siapa? Dengan kalian-kalian ini. Dengan kalian-kalian ini itu harus memiliki pemikiran yang kritis, kalau saya boleh bilang, mengkritisi suatu hal tentang bagaimana kemana kalian mau membawa negara ini. Kalau saya seperti itu, karena mungkin yang sudah di atas, mungkin saya 10 tahun, 20 tahun lagi, saya mungkin hanya akan berumur 45 tahun, hanya berumur 50 tahun. Saya akan selesai di sana. Saya sudah tidak produktif lagi. Nah, kalian inilah yang akan menjadi bagian produktif penggerak negara ini. Kalian yang menentukan negara ini mau dibawa kemana. Seperti itu. Saran gimana gitu buat bisa kita sebagai anak Iya, muda sebagai anak generasi muda lah untuk membangun negara itu. Oke. Kalau saran saya, ini berarti udah pertanyaan selanjutnya berarti ya? belum. Oh belum? Oke, untuk kalau saran saya dalam hal ini mengenai peran generasi muda, yang pertama itu saran saya banyakin literatur mengenai negara ini bagaimana, dunia ini bekerja ini bagaimana, kemudian lakukan sebuah eksekusi di sana. Eksekusi di sini tidak perlu yang besar, lakukan hal kecil dulu. Kalau tidak bisa dengan mempengaruhi lingkungan, lakukan dengan kalian dulu. Seperti contoh sederhana saja, tapi peraturan itu ada
untuk ditaati. Karena apa? Peraturan itu ada untuk menciptakan keteraturan. Ketika kalian masih memiliki mindset sendiri, peraturan ada untuk dilanggar, ada sebuah kesalahan berpikir dari kalian. Jadi harus gitu. Berarti balik lagi ke diri kita lagi. Ya, diperbaiki dulu mindset kalian bagaimana sebelum kalian keluar. Karena ketika kalian sudah betul mindsetnya, keluar pun ke lingkungan, ke sebuah organisasi itu akan ikut bagaimana kalian menyusunnya nanti dari diri kalian sendiri. Kalau misal di diri kita ada sebuah ego yang kayak besar sekali, nggak mau menerima adanya sebuah peraturan ataupun informasi dari teman-teman yang lain itu Maksudnya lebih gede kayak aku benar gitu loh, kayak aku salah gitu. ego yang tidak. Egonya tuh lebih, jadi kayak kita sebagai temannya untuk kayak nasehatin terus apa tuh kayak jadi susah gitu Pak, kebentrok dengan adanya ego tersebut. Berarti saya menasihati untuk seorang pribadi gitu ya? Iya. Yang memiliki ego yang sangat tinggi. Iya. Untuk sebuah negara. Yang harus dari sebuah negara juga, maksudnya kayak ya ibarat ya ego dulu aja deh gitu. Perubahan. Ya, misalnya kalian ini adalah salah satu orang yang memiliki ego yang cukup tinggi gitu kan? Iya. Terus tidak bisa, kalau dikasih saran mental, dikasih tahu keluar masuk kuping kanan keluar kuping kiri seperti itu kan? Nah, saran saya ketika kalian memiliki bentuk sifat pribadi yang seperti itu, perlu kalian lakukan pertama kali adalah lihatlah ke kaca. Kalian itu sesempurna apa? Kok bisa sampai kalian itu menyalahkan orang lain? Oke. Ketika kalian sudah bisa merefleksikan diri kalian di dalam kaca, terus mempertanyakan hal itu tadi, kalian pasti memiliki sudut pandang baru. Ketika kalian sudah menerima sudut pandang baru, kalian berarti punya dua sudut pandang di sana. Nah, mulai dengan seperti itu adalah langkah kecil. Sebelum kalian bisa mungkin emang katakanlah dikritik, dinasehatin, diberitahu, itu adalah sesuatu yang cukup tidak mengenakan hati. Di saat kita mungkin melakukan apa yang kita percayai, apa yang kita yakini itu adalah sesuatu yang benar. Tapi dalam filsafat Jawa itu ada yang benar terapan, itu juga ada. Kalian berniat baik dalam Islam, tetapi niat baik itu mungkin tidak disambut baik dengan orang lain, sehingga orang lain itu punya masukan ke kalian tujuannya untuk membenarkan atau lebih menyempurnakan niat kalian sendiri. Nah, jika orang tersebut kayak gimana untuk memberikan sebuah solusi pada salah satu yang tadi itu, tapi dia tuh kayak lebih ke apa namanya, kamu tuh salah, kamu tuh gini-gini lah. Oh. Tapi dia sendiri Jajing, berarti udah dua persepsi yang berbeda nih. Kalau Iya. tadi kan ego berarti orang yang menerima kan, kalau sekarang orang yang memberi berarti. Iya. Nah, Itu gimana? itu gimana Pak? Sebagai guru matikan mereka rumus. kalau sebagai nasihat sebagai orang yang lebih mudah untuk ngejudge, Iya. kembali lagi ke tadi ke pertama, kembali ke kaca lagi. Kalian tuh sudah sesempurna apa kalau bisa menyalahin orang, sampai bisa judging orang lain itu kayak salah banget ini di depan mataku kok kalian tuh salah dan adanya cuma salah. Ih kok yang ngirit kok iso gitu. Emang kalian tuh sempurna apa? Lebih baik kalau dalam Islam itu ada yang namanya tabayin. Tabayin itu mencari tahu. Misalnya kalau kalian menemui teman kalian, udah ngapain sih orang, nah itu udah salah satu persepsi untuk judging ya. Dan lebih baik kalian menghindari itu dulu, tetapi cari cara untuk mencari tahu dulu. Kamu ngapain sih hal ini? Oh iya memang. Setelah itu baru ditanya, dia mungkin menjawab akan alasannya. Aku tuh melakukan seperti ini tuh karena di sana itu misalnya ada catatan, jadi aku harus lawan arah. Padahal kamu udah mau marah nih, kenapa kamu lawan arah? Tetapi ketika kamu tahu alasannya dan dia harus lawan arah, mungkin kamu akan sedikit mengerti point of view dari orang yang melakukan itu. Nah, ketika setelah itu baru kamu bisa masuk menyelami di sana. Untuk kali ini mungkin karena di sana ada sedikit
kesalahan atau kerusuhan di sana atau sedikit ada perbaikan di sana, kamu boleh putar balik deh. Tapi besok ketika sudah tidak ada, kamu jangan seperti ini ya. Itu nasihat yang lebih baik menurutku, win-win solution. Kalian menyampaikan apa yang ada di dalam hati dan pikiran kalian, orang lain tidak tersakiti dengan omongan kalian sendiri. Satu pertanyaan. Jika orang yang dikasih tahu itu tadi, jika orang yang jika tadi kan ada orang yang memberitahu untuk marah-marah terus lewat jalan yang lain, tapi si orang ini tuh kayak caranya tuh salah gitu Pak sama orang yang diberitahu itu. Dia Maksudnya salah penangkapan. dia tuh lebih diem. Jadi kayak buat memberitahu kayak marah-marahnya tadi itu diem, hanya diem, terus si dia harus memahami sikap dia itu karena dia salah. Nah itu gimana jika kayak solusi sebagai temannya itu harus gimana untuk melakukan dia berdua gitu? Mengumpulkan dia berdua ketika yang satu yang satu pasif, yang satu pasif, yang satu udah mau nyalahin nih gitu kan? Tapi diam sih itu tadi. Yang mana? Yang mau nyalahin. Yang mau nyalahin diem. Tapi yang disalahin Juga diam. juga diem. Oh jadi diem-dieman. Nah, itu cara yang mudah sekali. Gimana? Kalau kalian gini, ini adalah prinsip yang saya bawa sampai sekarang. Ketika kalian memiliki sebuah hubungan, bukan hubungan pacaran ya. Ketika misalnya Di organisasi. apa? Organisasi. Di organisasi ya. Hubungan terhadap teman kalian. Oh, kamu kenal si A, kamu kenal si B. Kamu tahu juga si A dan si B ini lagi marahan. Cara paling baik itu seperti yang disampaikan oleh Raditya Dika dalam sebuah podcast, dudukkan sebuah masalah itu dalam sebuah meja. Temuin orangnya, kamu jadi mediasi di antara penengah di antara kedua orang itu, jadikan mereka berdua pikirannya keluar di dalam satu meja. Nah, itulah gunanya berdiskusi. Nanti setelah itu pasti saya yakin sekali, karena saya juga sudah mencoba itu beberapa kali, dan itu memang hasilnya luar biasa. Yang satu tidak tahu kalau dia itu sebenarnya salah, akhirnya diem. Yang satu mau nyalahin karena tahu yang satu salah, tapi dia mungkin karena ngerasa gak enak, ngerasa temannya sendiri, akhirnya dia juga diem. Iya. Nah, ditengahi di sana. Itulah gunanya teman kalian, figur kalian itu bisa untuk menengahi, menjembatani dari dua pikiran yang saling tidak bertemu. Itu kalau diambil untuk sebuah jalan di pendidikan itu adakah pengaruhnya kayak gitu kalau masalah begitu? Dalam dunia pendidikan ya? Iya. Ada pengaruh. atau balik lagi ke dirinya masing-masing mungkin. Enggak. Kalau kembali ke dirinya masing-masing kan dia akan diam-diaman. Tetapi saya memiliki sebuah buah pemikiran yang ini mungkin benar, mungkin juga tidak gitu. Ketika hal yang tadi itu dipasangkan ke dunia pendidikan, konsep musyawarah seperti ini itu pasti ada dan pasti keyakinan saya itu pasti berhasil juga. Karena setiap orang, kalian berdua pun pasti punya pemikiran yang berbeda terhadap sebuah persepsi satu barang, satu sifat, satu orang ataupun yang lain. Ketika persepsi itu berbeda, maka dia akan menciptakan sebuah gesekan. Nah, gesekan-gesekan ini mungkin kalau misalnya dalam ranah kecil itu hanya akan terjadi ketersinggungan saja. Wah, kamu ini enggak sefrekuensi sama aku, atau kamu ini enggak sepaham sama aku. Tetapi ketika ranahnya sudah lebih besar, kayak tadi kalau Mbak Adila tanya ke dunia pendidikan, itu sudah lingkupnya besar sekali. Gesekan ini itu mungkin bisa menjadikan sebuah ketimpangan, akan menjadikan sebuah kubu. Oh, yang ini begini, ikut menteri yang ini. Oh, yang ini begini, ikut yang ini. Jadi seperti itu. Jadi itulah gunanya sebuah masalah itu dijatuhkan di dalam satu meja dengan kepala yang dingin dalam wujud musyawarah. Bagaimana baiknya permasalahan ini diselesaikan? Iya, benar sekali.
Dari Pak Yahya sendiri nih, ada nggak pesan untuk mahasiswa agar tetap semangat dan berintegritas? Oke. Wih. Ini pertanyaan yang cukup bagus lagi. Yes. Iya. Saran dari saya untuk menjadikan mahasiswa berintegritas. Iya. Berintegritas itu berarti dia memiliki sebuah nilai. Iya. Sebuah nilai yang mana dia bisa diakui dan bisa diajak untuk berpikir maju ke depan. Jadi tidak hanya memiliki kemampuan untuk berpikir saat ini, tapi untuk ke depan juga. Saran saya, yang paling pertama itu adalah selalu timbulkan tanda tanya di kepala kalian. Ini berlaku buat semua orang. Kenapa harus ditimbulkan tanda tanya? Ketika kalian ingin tahu sesuatu, pasti kalian akan mencoba untuk mencari tahu. Entah itu mencari literatur sendiri, mencari googling sendiri, minimal googling kan? Atau kalian menanyakan kepada orang yang mungkin lebih tahu. Akhirnya kalian tanda tanyanya itu terjawab. Nah, tanda tanya ini harus selalu dimunculkan. Tujuannya apa? Ketika ada tanda tanya di kepalamu, kata Zawin, berarti kalian siap untuk maju. Sampaikanlah sebuah pertanyaan meskipun itu adalah sebuah pertanyaan bodoh, karena ketika pertanyaan bodoh itu ada, berarti kalian ingin tahu, yang menandakan kalian itu ingin maju. Seperti itu. Jika tidak ada pertanyaan itu Iya, masih kayak di kepala dipaksa atau harus gimana? dilaksanakan. Dipaksa untuk dimunculkan. Dipaksa. Mungkin kalian tidak terbiasa, belum terbiasa, munculkan. Dipaksa dulu. Melihat suatu barat, ini gaya piye ya. Sesimpel seperti itu saja, pasti akan menambah pengetahuan kalian. Meskipun pengetahuan itu tidak begitu penting untuk saat ini, mungkin akan penting untuk suatu saat nanti. Seperti itu. Ya, ini ada tambahan ya. Itu sih untuk ibu kali ini. Ya, makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kesimpulan yang bisa kami ambil dari wawancara yang dinarasumberi oleh Bapak Yahya yaitu Jadikan setiap rintangan sebagai motivasi untuk mencapai tujuan. dan juga kita harus saling menurunkan ego supaya baik lebih ke depannya. Betul, jangan egois. Ya. Mungkin sekian dari kami atas wawancara kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.